Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alfa Sakib Balebat Dasim, teman saya Muhammad Dinta Reksa Dikrama, Maulana Zikri Putra Mayansyah, dan Muhammad Salahuddin Mahdi. Kami akan presentasikan tentang perkembangan peserta didik yang bertema hakikat pengembangan. Next. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan pribadi yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Next. Pengertian perkembangan yang pertama. Pada dasarnya perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi, pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Next. Pengertian perkembangan yang kedua, perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania, maupun psikis atau rohaninya, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Denta. Terima kasih, Aufa. Jadi di sini saya melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Aufa. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif, fisik maupun secara kualitatif, psikis. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan beraturan. Tolong next slide, please. Ciri-ciri perkembangan yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya pembenaran kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengangkat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Next slide. Ciri-ciri perkembangan yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri, perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Next slide. Untuk slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Maulana Zikri. Silahkan, Maulana Zikri. Oke, izin lanjutkan ya. Untuk ciri-ciri perkembangan yang ketiga itu ada perkembangan di dalam aspek fisik. Seperti contohnya terletak pada dada rambut halus dan gigi susu. Nah, sedangkan pada aspek psikis itu kayak lenyapnya masa mengoceh atau meraban bentuk gerak-gerik anak-anak. Terus lenyapnya perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir, seperti itu. Untuk ciri-ciri perkembangan secara aspek fisik dan psikis. Untuk next slide-nya buat Mahdi ya. Oke, terima kasih Maul. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini ada ciri-ciri perkembangan yang keempat, yaitu munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik atau tumbuh atau bergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membernya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis
serta perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis atau perkembangannya, rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Di sini ada prinsip perkembangan. Yang pertama ada perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua ada semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga ada perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Dan keempat ada perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima ada setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir 6 seperti individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.